Halo Taja, nama aku Janet dan ini Manzo. Hari ini zaman di Taiwan ngomongin apa ya? Oke, jadi hari ini itu first video kita dan hari ini kita mau ngomongin soal respon Taiwan terhadap COVID-19 yang bener-bener barusan ini ya melandai Taiwan sebenarnya. Iya, kira-kira kalau nggak salah akhir Mei gitu tiba-tiba ada nih kasus bahwa ada pilot yang sakit dan di situ dia menularkan terhadap satu pegawai hotel terus menyebar lah gitu. Tapi 2021 ya, bukan 2020. Jadi Iya, bener-bener barusan Mei 2021 ini kejadiannya mulai dari satu kasus lokal dari pilot terus ke keluarganya, terus tiba-tiba dinyatakan ternyata hotel juga, terus tiba-tiba ada terus tiba-tiba langsung meledak kasus gitu yang jumlah tiba-tiba kasusnya. aneh-aneh gitu kan. Mm-mm. Terus ternyata sebenarnya nyambung, dan ini itu sebenarnya kasus lokal di Taiwan yang terjadi setelah beberapa bulan tidak ada kasus lokal di Taiwan. Iya, jadi sebelum Mei itu bahkan kita tiap hari itu report casesnya mentok cuma 1, mungkin 5, tapi normalnya 0 gitu. Jadi cukup mengagetkan pas waktu tiba-tiba ada kabar, mulai nih ada lagi kasus gitu. Dan peningkatannya nggak pelan loh, dari 1 tiba-tiba naik ke 5, 30, 50, 100 dan Kayaknya tiba-tiba langsung langsung. deh dari 30 ke 180-an Iya, gitu nggak dan sih? sampai mentoknya paling tingginya sempat ada 500-an jumlah gitu orang yang sakit gitu Per harinya. dalam satu hari gitu. Dan Dan ini ya itu menurut aku sih kayaknya semua orang pada kaget tuh, soalnya udah berapa bulan nih kayak udah nol terus, jadi kayak semua orang udah kayak panik lah istilahnya iya, mungkin ya. Tapi kita sekarang ini bikin video awal Juli dan jumlah kasusnya orangnya udah turun ke 20-an. Jadi bisa kurang lebih ngomong kalau 2 bulan sudah mulai membaik lah gitu dalam 2 bulan ini. Dan ya kondisi udah mulai normal lah, restoran juga udah mulai buka, mulai diperbolehkan buat night market atau ISE lagi. Emang iya. Jadi dia boleh tapi nggak boleh dine in gitu, cuma boleh take out normal lah kayak. Jadi itu juga bakal kita nanti jelasin di dalam gitu. Ya, jadi hari ini kita mau menjelaskan kenapa Taiwan dengan cepatnya bisa bisa menutup kasus atau Bisa menyelesaikan memperbaikan lah gitu. menyelesaikan Kenapa? pandemi ini dalam hanya 1,5 bulan. Iya. Ya, Apa ini yang dilakukan Taiwan yang nggak dilakukan mungkin sama negara lain atau mungkin sama Indonesia gitu? Apa yang mungkin bisa dipelajari lah gitu? jadi sebenarnya Taiwan itu pada saat tiba-tiba mulai dari 180 kasus ya, itu tiba-tiba mereka menyatakan ada yang namanya Sanji Fangyi, yaitu adalah fase 3 dalam COVID-19 prevention. Nah, apa itu Sanji Fangyi? Jadi itu ada 4 level alert ya setidaknya. Jadi 3 itu udah bisa dibilang cukup tinggi lah gitu. Dan ya salah satu itu yang harus dilakukan itu adalah karantina di rumah sendiri gitu. Iya. Jadi nggak boleh kumpul-kumpul di luar, dan itu pun kalau perlu ada kumpul-kumpul di luar ada restriksi di luar harus selalu pakai masker gitu-gitu. Jadi dia emang pengen emphasis untuk kita tahu nih covidnya kasusnya udah mulai banyak, kita harus melakukan sesuatu untuk memberhentikannya gitu istilahnya gitu. Jadi meskipun kita di luar nih dan Iya. memang sebenarnya kanan kiri kita udah nggak ada orang, kayak bener-bener dikit Kosong banget, gitu karena kosong banget. di uni kita sekarang udah nggak boleh orang yang bukan murid itu untuk masuk ke tempat Iya, ini gitu. Jadi dan kosong gitu, benar-benar dan kosong. ini pun kita tetap harus pakai masker all time, kayak meskipun lu di luar kayak sebentar doang ya, Iya. itu juga tetap harus pakai masker karena Jadi itu aturan satunya lah Iya, kalau kita boleh bilang, nggak Karena boleh ini, kemana-mana tanpa masker iya, gitu. bahkan kayak kalau misalnya kita di dorm pun kita keluar dari, kan kita punya asrama nih karena kita murid kan. Jadi pada saat kita keluar dari tempat asrama kita, kamar asrama kita pun Harus kita selalu tetap pakai harus pakai masker. Iya, Bahkan betul. mau ngapain, mau cuci baju lah, mau ke toilet aja pun tetap harus pakai masker. Iya, itu sudah diimplementasikan sama Futauyan atau istilahnya kayak ibu atau bapak asrama kita Iya, gitu. bahkan Dan sekolah udah ngomong sih. sekolah juga emang sudah mewajibkan kemanapun di sekolah, di lab atau mungkin maksudnya di kelas gitu, untuk yang memang harus tetap pergi kayak guru atau mungkin TA, teaching assistant, harus tetap pakai gitu. Jangan bilang di dalam lab lah ya, di luar jalan-jalan Iya, di luar kita benar-benar harus selalu pakai gitu. Jadi Iya, itu satu aturannya lah yang sama pemerintah dan hampir kalau bisa dibilang mayoritas masyarakat harus lakukan gitu. Iya. Untuk keduanya itu adalah kayak yang seperti tadi Manzu bilang, itu
restoran semua pada buka sih sebenarnya. Nggak semua, tapi kayak rata-rata buka. Tapi mereka sangat mementingkan implementasi untuk dine-in-nya tidak boleh sama sekali dan take out-nya boleh ya. Jadi kayak kalau misalnya Neong itu benar-benar semuanya tidak boleh, dengan cara restoran tuh harus meja dan kursinya harus semua dipisah, kayak benar-benar dalam sistemnya mereka itu udah kayak nggak boleh lah kelihatan kalau misalnya lu lagi kayak nyiapin restoran gitu ya, yang untuk Neongnya itu. Tapi kalau misalnya take out, jadinya mereka kayak naruh satu meja yang bener-bener di luarnya restoran mereka untuk kayak oke, kita cuma take out doang gitu. Jadi intinya kayak misalnya kita ke restoran nih, anggap aja contohnya McD gitu. Dia biasanya kan kalau misalnya McD itu dia ada kursinya banyak gitu. Biasa orang nongkrong mungkin atau mungkin langsung makan di situ gitu. Tapi dalam fase 3 ini kita nggak boleh gitu sama sekali. Harus selalu bawa pulang. Antara bawa pulang sendiri, maksudnya beli atau bawa pulang sendiri, harus pakai media kayak misalnya Uber Eats mungkin atau Foodpanda gitu. Bener-bener, itu jadi juga boleh. kalau misalnya di Indo mungkin pakainya Gojek atau pakai mungkin Grab ya. Tapi kalau di sini nggak ada gitu. Kita pakainya Uber Eats dan Foodpanda. Tapi ya itu, jadi salah satu metodenya itu bisa pakai itu, atau kita langsung pesan sendiri beli di restorannya gitu. Bahkan kayak restoran all you can eat gitu ya, ada yang bisa untuk White Thai juga, dengan cara mereka langsung prepare kayak kits gitu untuk misalnya keluarga-keluarga yang mau makan misalnya kayak hotpot, hoko gitu, atau tteokbokki juga kan waktu itu. Jadi banyak lah dia. Jadi mereka memikirkan segala cara, maksudnya mungkin kayak kasih diskon atau mungkin kayak kasih bonus yang banyak gitu. Jadi hampir semua restoran jadinya mengikuti gitu aturan bahwa nggak boleh gitu langsung makan di restoran, harus selalu bawa pulang gitu. Oke, jadi selain itu kalau misalnya mau dibilang terganggu kehidupan. Oh iya, jadi kayak maksudnya pastilah kita pengennya misalnya makan yang setau atau all you can eat gitu, jadinya susah karena ya kita cuma dapat limited gitu kan, untuk harga yang kalau bisa dibilang masih relatif cukup mahal gitu. Iya. Tapi ya tetap kita harus lihat bahwa ini emang salah satu effort dari baik dari pemerintah dan dari kita sendiri juga untuk bisa memberhentikan penyebaran COVID gitu kan. Iya, bahkan kayak misalnya kita begini kan, kita berdua tinggal yang di asrama yang berbeda, dan itu kan kita nggak makan bareng. Iya. Karena jadi kayak kita White Thai bareng nih, tapi ya udah kita makan sendiri gitu. Ya itulah susahnya gitu. Kalau misalnya dalam kalau bisa dibilang PPKM-nya Taiwan gitu lah ya. Tapi ya gitu, demi keselamatan diri kita juga gitu. Oh iya, mereka pasti kayak nanya-nanya kalau misalnya kita di dalam kuliahan nih, berarti kuliahannya buka dong? Sebenarnya sih buka, bisa dibilang buka ya. Tapi untuk yang hanya melakukan riset atau melakukan skripsi gitu-gitu. Jadi siswa yang cuma datang ke sekolah buat belajar gitu, itu semua sudah transisi ke kelas online. Gitu. Dan ya itu sebenarnya kejadiannya juga cukup mengagetkan lah ya waktu itu, karena tiba-tiba parah kan. Karena misalnya kalau misal di Indo kan mungkin udah parah dari 1,5 tahun yang lalu ya. Kita nih kayak di sini udah hangat aman-aman aja gitu. Jadi kayak kita hampir tidak ada online classes gitu kan. Bahkan udah mulai normal untuk nggak pakai masker gitu di dalam kelas. Walaupun mungkin pada saat itu masih marak-maraknya COVID gitu. Di seluruh dunia yang lain. Selain itu, gimana caranya Taiwan bikin social distancing nih untuk semua orang? Jadi pertama itu dia limit gitu aktivitas gitu, baik di dalam atau di luar ruangan atau gedung gitu. Jadi untuk di dalam gedung dia itu harus maksimal 5 orang gitu di dalam ruangan tertutup gitu. Jadi ini fungsinya untuk tentunya kalau misalnya ada orang nih satu gitu yang kena gitu, jadinya melimit penyebarannya di dalam satu ruangan tertutup itu gitu. Jadi misalnya kalau kalian kerja di kantor mungkin atau kerja di lab, mayoritasnya itu pasti yang diimplementasikan adalah work from home, dan juga ada schedule bergilir gitu. Work shiftnya beda-beda gitu. Jadi kalau kalian misalnya masuk minggu ini gitu, mungkin kalian minggu depannya wajib work from home gitu. Nanti minggu depannya lagi baru masuk kantor gitu. Jadi gitu mayoritasnya. Tapi setahu aku sih ya, kalau misalnya aku inget-inget kalau kita ke supermarket gitu-gitu, karena itu kan indoor dan kayak nggak bisa dilimit kan. Jadi selain sistem yang habis kita jelasin,
sistem satu lagi adalah mereka mengukur berapa meter persegi satu tempat itu, dan mereka menghitung kayak misalnya ini berapa ratus meter persegi, ini boleh beberapa kapasitas boleh 60 sampai 100 orang gitu. Jadi mereka benar-benar ngitungin berapa orang yang ada di dalamnya itu Jadi sesuai nanti, dengan meter persegi. Jadi nanti kalau misalnya kalian pergi ke, untuk mungkin yang murid-murid Indo yang di Taiwan sekarang ini bisa langsung pergi lihat ya. Nanti biasa ditempelin gitu di luar sevelnya, di luar Faminya, atau mungkin di luar supermarketnya kayak apa maksimalnya ini berapa orang gitu. Biasa kalau Fami yang lumayan besar atau misalnya sevel 7-Eleven ya, 7-Eleven yang lumayan besar itu kira-kira 20 sampai 30 gitu. Mungkin yang lebih kecil 10 atau belasan lah hitungannya gitu. Oke, jadi yang kita merasa kayak lumayan wow selain itu adalah sistem ganjil genap yang dipakai sama Taiwan untuk ke supermarket atau ke pasar, ke supermarket, pokoknya tempat untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau kita untuk apa orang asing yang ada di Taiwan itu kita pakai namanya ARC gitu, Alien Resident Card. Tapi kalau orang Taiwan mereka namanya Shenfenzhen, itu kayak KTP, KTP-nya mereka. Ini dia itu dipakai buat identifikasi pas mau masuk supermarket. Gimana caranya? Jadi dia bagi berdasarkan sistem ganjil genap gitu. Mungkin buat yang orang Jakarta bisa relate ya. Plat nomornya kalau misalnya mau masuk ke daerah tertentu itu kan ganjil genap kan. Ini sama gitu, tapi dia pakai nomor ARC-nya. Jadi kalian nomor KTP lah pokoknya. Iya, nomor KTP-nya gitu. Nomor kartu identitas. Nah, itu bagian terakhir ya. Jadi misalnya nomor kamu misalnya kosong berapa 2. Nah, itu yang duanya yang terakhir itu yang dipakai. Angka paling terakhir itu yang dipakai gitu. Jadi kalau misalnya buat yang ganjil, kalian dapat harinya lebih banyak. Jadi Senin, Rabu, Jumat dan Minggu itu buat yang ganjil. Selasa, Kamis dan Sabtu itu buat yang genap. Jadi itu wajib harus kasih lihat ke pegawainya. Biasa pasti ada itu yang jaga di depan. Dan mereka bakal ngecekin bahwa ARC kalian itu sesuai gitu. Ya, jadi pada saat kamu mau masuk ke dalam supermarket itu protokolnya kayaknya ada 3 atau 4 gitu ya. Jadi pertama kamu masuk, sebelum kamu masuk kamu isi dulu satu form. Nah, form ini nanti deh. Form, terus habis itu kita ditembak temperatur. Iya, terus habis itu kita tunjukin kartunya ke mereka kayak ini loh, kita ganjil atau genap gitu. Kalau misalnya nggak ganjil atau genap beneran diusir loh. Iya, dan mereka cukup ketat karena emang ini kan masih siaga lah istilahnya, masih siaga alert level 3 ini. Betul. Cukup kacau gitu menurut mereka, kayak kalau misalnya wah ini penyebarannya udah banyak gitu. Jadi mereka sangat-sangat berhati-hati gitu. Bahwa mereka bilang kayak kalau misalnya hari Senin misalnya, tapi kalian bawa KTP yang angkanya genap gitu, nggak boleh masuk sama sekali gitu. Iya. Jadi untuk form ini adalah sebenarnya bukan cuma form doang, tapi bisa scan QR code dan juga dikirimkan SMS ya ke pemerintah. Itu adalah untuk menunjukkan kamu kemana aja setiap harinya. Iya. Jadi klarifikasi dulu ya. Tadi kalau misalnya yang KTP atau ARC itu fungsinya buat bisa masuk ke supermarket yang besar gitu. Tapi untuk selain itu restoran, toko gitu-gitu yang kecil-kecil, pasar, supermarket, semua pun dari yang kecil sampai yang paling besar semua perlu untuk identifikasi nama kamu, nomor telepon kamu, dan kamu berapa orang gitu. Iya, jadi ya dan waktu. Ini jadi semua itu harus gitu. Ini nggak cuman supermarket doang. Ini semua tempat yang kalian datengin harus melakukan gitu. Jadi itu adalah menunjukkan track record kamu udah kemana aja sehari itu atau mungkin dalam seminggu itu, supaya kalau misalnya ada orang yang kena COVID terus habis itu teridentifikasi, kamu pasti aman. Dan kamu mungkin bakal ditelepon sama pemerintah kayak kamu ada kontak nih sama orang COVID gitu, kamu harus karantina mandiri gitu. Dan dia juga ada yang bagus tuh untuk dari Taiwan adalah dia ada app-nya bahkan gitu. Oh ya, betul. Jadi yang tracking system itu jadi ya. Jadi dia itu pakai sistemnya lewat Bluetooth gitu. Dan kalian tinggal download app-nya dan kalian tinggal jalanin di background, dia langsung bisa identifikasi gitu. Kayak dalam area ini tuh ada berapa orang yang kena COVID gitu. Kamu jangan deket-deket gitu atau enggak kayak ya udah kalau misalnya sekarang udah aman nih gitu, kayak ya jangan, maksudnya tetap social distance gitu sama orang lain. Dan ya itu mungkin karena kita tinggalnya di tempat yang cukup aman ya, nggak ada kasus di sini, jadi kita nggak bisa langsung contohin gitu gimana cara pemakaiannya, karena kita selalu waktu pakai itu
tracking results-nya itu selalu 0 gitu. Iya, tapi kayaknya lumayan berguna sih. Lumayan ya. berguna untuk kasih tahu bahwa kayak oh kita aman gitu, kita nggak kenapa-napa gitu. Dan seperti yang kita bilang, kayak ini kan lumayan sepi lah ya dibandingkan dengan kalau di luar gitu. Itu karena sekolah kita memang sebenarnya sangat besar nih kayak areanya, tapi untuk sementara mereka melakukan one gate system. Iya. Banyak, sebenarnya bukan sekolah kita juga sih, banyak sekolah-sekolah lain banyak dan sekolah dan banyak apa ya kayak gedung-gedung gitu ya. Intinya jadi sebenarnya sekolah kita itu ada lebih dari berapa ya, banyak banget sih sebenarnya pintu masuk untuk bisa masuk ke daerah sekolah kita, uni kita gitu. Tapi untuk sekarang dilimit hanya untuk 3 tempat gitu. Dan 3 tempat ini semua dimonitor 3 pintu masuk. Oh ya, 3 pintu masuk ini dimonitor dengan menunjukkan kartu identifikasi sekolah kita. Student card lah student ya. card ya. Jadi kalau buat kalian yang kurang tahu, jadi kita semua punya student card gitu. Oh, sorry. Nanti aku blur deh. Tapi jadi kita semua punya student card ini fungsinya untuk kasih tahu ke sekuritasnya, oh saya ini murid di sini gitu. Dan ya kalau misalnya kalian nggak punya ini, kalian nggak boleh masuk gitu. Murid atau enggak murid, guru, alumni dan guru. Semua atau yang di sini. Intinya semua yang punya kartu identifikasi ini boleh masuk gitu. Tapi selain itu pun sebenarnya kayaknya sih banyak gedung-gedung kayak mall atau pasar gitu yang indoor, mereka juga tetap bikin satu gate. Iya. Selain itu untuk semua orang yang menanyakan kenapa sih kita harus pakai masker terus adalah karena dendanya mahal banget kalau misalnya kita nggak pakai masker. Kalau misalnya kalian nggak pakai masker di tempat umum, bahkan di outdoor ya, di outdoor nih tetap harus pakai masker. Kalau nggak pakai dan ketahuan oleh satpam atau maksudnya dari polisi gitu, langsung didenda bisa dari 3.000 NTD sampai 15.000 NTD atau dalam rupiah sekitar 1,5 juta sampai 7,5 juta gitu. Iya. Dan kita ini sudah fase 3 seperti ini itu sekitar 1,5 bulan. Hampir mendekati 2 bulan lah. Iya, itu semenjak Mei ya, pertengahan Mei. Dan awalnya itu sebenarnya mau diselesaikan pada saat akhir Juni. Tapi karena kemungkinan akhir Juni tidak akan selesai COVID kasus lokalnya di Taiwan. Dan seperti yang kita lihat memang terjadi, masih ada beberapa puluh, bahkan sempat masih lompat kembali ke 70-an ya. Dari 20 gitu. Loncat ke 70-an dan menurut Taiwan ini sudah sangat serius. Menurut mereka kayak ini belum selesai gitu dan masih harus dilanjutkan fase 3-nya gitu. Jadi makanya dilanjutkan sampai Juli 12. Jadi kita hanya menunggu kabar apakah Juli 12 selesai Juli 12 apakah tidak. beres atau tidak fase 3-nya gitu. Tapi setelah ini pun mereka masih bilang kalau misalnya mungkin 3 tuh tidak langsung turun ke 2 atau 1 atau hilang gitu, tapi mungkin kayak 3 ke 2,5 atau 2 gitu kan. Jadi mungkin indoornya sudah mulai boleh, kayak indoor dining, kayak makan-makan itu Neyo udah oke. Tapi mungkin kayak cuma 50% atau 25% dari satu area restoran itu ya. Jadi intinya walaupun kita bisa bilang fase 3-nya udah selesai nih, tapi dia masih taruh banyak aturan dalam hal bagaimana sih restoran udah boleh mulai beroperasi, atau misalnya kantor dan sekolah bagaimana sudah boleh mulai memasukkan lebih banyak orang gitu. Dan ya jadi kita hanya bisa menunggu kabar dari pemerintah itu bakal gimana gitu. Semoga kita semua cepat selesai deh. Amin. Ya walaupun kita hanya cerita-cerita nih di sini, tapi ya berharap kita nih lumayan mengedukasi lah ya. Oke, jadi ini adalah penjelasan kita tentang fase 3 yang ada di Taiwan selama 2 bulan terakhir ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Oke nggak gitu? Atau menurut kalian kayak ya sudahlah kita, maksudnya kalian itu kan di Taiwan gitu, kita kan bukan di Indo gitu. Atau mungkin menurut kalian ada yang Taiwan sudah lakuin tapi Indo belum lakuin dan kalian pengen tiru gitu, kalian pengen coba juga gitu. Boleh sih, boleh sharing ke teman-teman kalian semuanya. Yang penting boleh like atau dislike, itu terserah kalian. Tapi jangan lupa untuk nonton terus dan subscribe ya. Bye bye.